camat, mungkin ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, dan Tripila. Di sini ada banyak. Ada saya lihat Babinsa, Babin Kamtipmas, mungkin ada Pak Lurah juga, atau Ketua RT atau RW yang saya muliakan, Bapak-bapak, para ustadz, habaib, ulama, kaum muslimin dan muslimat, tentunya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, siang ini, di hari ke-7 nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang megah ini, di mana jamaahnya hampir penuh, ada kaum musliminnya, ada muslimahnya, luar biasa. Tentunya ini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita juga senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan kita berdoa bermunajat semoga sampai di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau, dan insya Allah nanti di hari kemudian kita bisa ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya sudah diperkenalkan bahwa saya adalah Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad SH, jabatan saat ini Pangdam 14 Hasanuddin atau Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Kira-kira kurang lebih 2 bulan yang lalu saya menerima amanah Pangdam, dan amanah ini pasti amanah ilahi, amanah konstitusi, dan amanah perjuangan. Kenapa saya katakan pasti amanah ilahi? Karena saya harus mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jabatan semuanya sementara, kedudukan pasti sementara, ya, kekuasaan pasti sementara. Tidak ada yang abadi, Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak boleh lihat zaman dulu, ya, mulai Bung Karno begitu hebatnya sebagai bapak proklamator, tidak abadi, selesai juga. Soeharto begitu hebatnya 32 tahun, boleh dikatakan tidak akan ada yang selesai juga. Jadi tidak ada yang abadi. Siapapun pemimpin di dunia ini pasti kita dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Jangankan saya, Pak, sebagai Pangdam atau Gubernur, Kapolda, atau mungkin Babinsa, Bapak-bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga saja, sebagai kepala rumah tangga, Bapak punya anak, istri di rumah, itu sudah pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita tidak adil, tidak arif dan bijaksana di dalam memimpin, pasti kita akan dihisab. Yakinlah. Buat apa kita datang sholat di sini? Kan kita yakin iman dan takwa kita. Benar kan, Pak ya? Ya, saya kira benar sekali. Jadi ini amanah ilahi. Kenapa? Dan saya hadir di sini bukan cuma saya yang hadir sebagai Pangdam. Ini selalu saya ajak para pejabat utama di jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Di sini ada perwira menengah pamen ahli bidang operasi militer perang, ini ada hadir, bidang ekonomi ada, OMSP ada, ini kolonel semua, ada Asrendam, ada Kabami Pecat, ini hadir, ada Kajasdam, Kajendam, Kabintaldam yang selalu tiap hari, tiap waktu, Pak, bukan hari lagi, waktu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar,
sholat maghrib, sholat isya dan tarawih. Selama bulan Ramadan saya keliling melaksanakan safari Ramadan dari masjid ke masjid. Saya sudah tidak tahu berapa masjid. Sudah katanya 22 masjid yang kita datangi. Seolah sampai nanti di ujung Bakar, nanti setelah itu kita akan keliling. Ini semua dalam rangka tadi sebagai tanggung jawab wilayah. Pemimpin harus memberi contoh, harus berani mengajak ya para yang mungkin di dalam, mungkin saya sebagai panglima, mungkin anak buah saya memang terbatas di dalam hal ini keprajuritan dan PNS. Saya menghadap punya kurang lebih 25.000 anggota TNI dan Polri yang tersebar bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Karena Pangdam punya 3 wilayah. Nah, jadi memang kedudukan Kodam adanya di Sulawesi Selatan karena sejarahnya sudah seperti itu. Dan saya bisa wirawiri, kadang-kadang di Sultra, bisa ke Sulbar, bisa di sini. Tergantung situasi. Situasinya bagaimana? Ya, saya ada di situ. Jadi saya punya mitra 3 gubernur, 3 kapolda, 3 kajati, dan beberapa bupati, wali kota, apalagi camat. Ya, jadi sering kalau saya datang ke tempat pasti saya kumpulkan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bintang Dimas, ya, Pak Kapolsek, itu lalu kita sharing tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, biar kita sharing. Tujuan saya dalam hal ini, dalam bulan Ramadan ini meningkatkan silaturahim. Jangan cuma Pangdam itu dikenal hanya mungkin lewat videotron atau di gambar-gambar tembok-tembok atau di koran-koran Pangdam. Tapi saya ingin ini tampil seperti ini, ingin bertatap muka, bersilaturahim lebih afdal seperti ini. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, barang siapa yang memelihara silaturahim, sholat akan dipanjangkan umurnya, akan diberikan rezeki yang banyak, dan janjinya ada lagi yang lebih dahsyat lagi, yang memelihara silaturahim. Tidak ada bombek-bombeknya, tidak bisik-bisirena, tahu marayan, mau tetangga, mau sari batang, mau apa, mau tahu Cina atau tahu suku apapun, sari batang dipelihara. Apa janji Allah? Diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Pak, kira-kira kalau Allah yang menjanjikan bisa meleset gak Pak? Saya tanya, ibu sekalian, bisa gak? Gak bisa. Kalau Pak Lurah, atau Pak Camat, wali kota, gubernur, Pangdam, sampai mana pun jabatan tertinggi masih bisa meleset. Tapi kalau Allah, kita yakin tidak akan meleset. Betul gak Pak? Betul. Jadi luar biasa. Mari kita pelihara silaturahim. Makanya saya datang di sini memperbanyak saudara. Apalagi, mohon maaf, saya ini ya tadi sudah dijelaskan, tadi disebut bahwa nama saya Andi Muhammad Bausawa Mampanyuki. Jadi memang betul tadi disebutkan beliau bahwa saya adalah putra daerah Sulawesi Selatan asli, bukan anti abal-abal kata itu. Banyak juga itu anti Lau, bukan abal-abal. Orang bintang filmnya Cina anti Lau, anti Gibbs, Andy Gibbs ada yang di Amerika. Tapi saya anti Muhammad Pak, asli. Parai Karte, Sari Batang Gamusuki, asli. Mangkasar, Bone, apa Bugis juga iya. Kalau orang bilang saya orang Bone, betul karena kakek-kakek saya Lima Panyuk ini Raja Bone yang ke-32. Kalau orang bilang saya orang Goa 100. Kenapa? Karena kakek saya juga bapaknya Lima Panyuki dari Serang Karai dari Bambarang Sumba Makulau Raja Goa yang ke-34. Yang dikenal dan Raja Goa yang hilang dalam bunduknya, perang dengan Belanda. Di zaman itu begitu heroiknya perlawanan Raja Goa bersama rakyatnya, tidak mau tunduk sedikit pun oleh penjajah Belanda. Tidak mau. Sejarahnya boleh Indonesia dijajah 3,5 abad, 350 tahun, tapi Sulawesi Selatan itu hanya 60 tahun Pak. Ya, beda dengan itu bangsa-bangsa lain. Kita dijajah Belanda nggak lebih dari 60 tahun.
Kenapa? Karena raja pada saat itu raja Goa, ya kerajaan Goa itu Makassar ini Goa, Talon semua dikuasai, memang pengaruhnya. Dan ingat, Goa dulu atur strategi, ada namanya istilah apa? 3 ujung atau 3 la. Untuk menguasai Sulawesi Selatan ini harus menggunakan strategi 3 la. Ada istilahnya lidah, ya toh? Ada pakai, ya agak kurang bagus kalau itu ujung lidah, ujung atau kemaluan, sama ujung bari, istilahnya lading tuh, lading kan Makassarana pisau. Nah, dulu dalam merangkul kekuatan, menyatukan kekuatan, makanya ada dulu Teluk Koncoa, ada Goa, Lu, Bone, itu disatukan. Jadi kakek saya Raja Goa, gimana supaya Bone ini ikut semua, Lu ikut? Ya pakai diplomasi dulu, pakai lidah dulu, diajak kompromi dulu, negosiasi, diplomasi dulu ada, diajak begini, diutuslah para ulama dulu, utusan yang paling terbaik itu para ulama itu, habaib, para ustaz, guru, tahu pandritaya istilah anak Makassar, tahu pantan, tahu hebat kan? Ya. Tapi tidak bisa ditundukkan dengan diplomasi, nah baru namanya pakai dibujuk dengan, ya istilahnya mempersunting. Ada anaknya raja sana, turunannya Raja Bone, si Raja Goa, ayo kawinkan satu rumput supaya nanti ini jadi satu. Oh bisa dikawinkan, karena raja-raja dulu banyak istrinya, karena memang harus dia melakukan hal itu, strategi itu. Nah, termasuklah kenapa saya katakan juga, saya kalau dibilang orang lu juga Pak, kalau kenapa? Tante saya, paman saya, adik Jem ada dulu, Kobudat, itu juga tante saya, anaknya di Mapanyuki. Jadi Teluk Koncoa yang dijadikan satu kekuatan. Nah, dalam melawan strategi Belanda, itu kita juga punya strategi siasat, ya, untuk mengatur lawan supaya Belanda itu jangan sampai mau memperbudak kita, juga menguasai wilayah kita, sumber daya, dia memperbudak lagi rakyat kita di zaman itu. Tidak mau raja, makanya raja lebih mengambil satu keputusan, bunduki perang. Akhirnya gugurlah saya punya kakek namanya terus dari Serang Karel dan Bambaran Sumba Makhluk 3 tahun lebih perang dengan siasatnya. Dulu ini masih kampung semua, masih romangan ya Pak. Ya aku Thailand itu nyore main di Benteng Sumbo, Jalan Kumala, di bala-bala anu atau bagian kerajaan. Anda tena Pak. Nah kalau saya melanda juga Rotterdam itu yang Benteng Rotterdam masih bikin. Jadi yolos kaman juga. Gugurlah kakek saya karena tidak mau tunduk. Karena apa? Karena banyak juga, mohon maaf, saya katakan di zaman itu banyak keluarga raja juga yang mungkin iri sama raja dengan kekuasaannya, pengaruhnya besar gini, akhirnya juga artinya apa? Mengkhianati raja. Dia berselingkuh dengan Belanda. Ya karena diiming-imingi nanti kau begini, ya ada. Kalau nonton film itu demang-demang kalau di anu tuh tunduk-tunduk begitu. Akhirnya apa? Terjadi perang di dalam air. Nah, Goa dikuasai. Gugurlah seorang Imakulau, Raja Goa yang ke-34 ini gugur. Dilanjutkan perjuangan oleh Adi Mapanyuki. Bergerilya mulai dari Sumpah, Parepare itu sampai ke sana. Sidrap terus sampai Bone dan terus mengatur siasat, karena satu-satunya perlawanan harus jangan sampai Belanda sampai ke daerah sana, Bone dan sekitarnya. Lawan, boleh dia kuasai sini, tapi ini. Nah, waktu itu rakyat menginginkan pemimpin, rakyat menginginkan figur yang pemberani, kesatria dan yang cocok waktu itu hanya Adi Mapanyuki. Jadi raja tahun 1931. Kita Bapak bisa lihat di YouTube itu pengangkatan. Dia tidak diangkat oleh Belanda, tapi betul-betul diangkat oleh adat itu dan rakyat begitu banyak berlimpah ruah di lapangan Merdeka ya.
berhasil ngatur strategi, terdesak Belanda. Terjadi lagi perang, tangkap lagi kakek saya, diasingkan ke Ratepao, hampir dibunuh, sudah hampir dibunuh waktu itu. Bahkan itu Westerling sudah berapa pejuang, ya, pahlawan di Banteng Balanggodong, Westerling kita tahu 40.000 jiwa kan, ada korban 40.000 jiwa, itu bantai, selamat karena pengaruh, karena itu simbol, gak jadi. Nah, perjuangan perlawanan sudah merdeka kita karena siasat. Nah, betul Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi pada saat itu berapa kerajaan di Sulawesi Selatan belum mengatakan bergabung dengan NKRI. Ini belum Pak waktu itu, belum. Makanya datang Bung Karno 2 kali ke sini, ketemu kakek saya. Pertama datang ke Kumala, di jalan Kumala, Pak Lompo ada rumah adat, Pak, ada bendera, itu rumah saya. Dan ke Bone langsung ada fotonya di Bone, beliau naik helikopter ke sana, turun ketemu kakek saya dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan. Dan makanya Andi Mampanyuki digelar bukan hanya sebagai raja, tapi seorang pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu, ya kalau kita makan pahlawan kan ada. Pahlawan nasional itu kelihatan Pak kalau kita masuk dalam di makamnya itu ada bendera merah putih. Ada cuma mungkin bisa dihitung 1 tangan yang pakai merah putih. Itu yang namanya pahlawan nasional. Itu dicatat oleh para nenek moyang kita yang hidup di zaman itu, yang betul tahu sejarah bahwa ini memang dianggap sebagai pahlawan, gigih melawan dan memimpin waktu itu. Makanya Andi Mampanyuki sebagai pahlawan nasional, Andi Pangeran Pantarani, paman saya, juga pahlawan nasional, berjuang sebagai gubernur militer dulu. Kemudian Andi Jema Datulu juga pahlawan nasional. Bapak Mas Sepe, paman saya juga pahlawan nasional, ada di situ. Bapak masuk aja berjejer itu merah putih. Emi Sairan ada di situ, pahlawan nasional. Ada berapa pahlawan, tapi mungkin belum masih dikaji apakah. Jadi ada kadarnya. Kalau ibaratnya emas, ya kalau belum masih 24 karat belum dikasih. Kalau masih 18 masih dikaji, terus dikaji. Ibaratnya gitu, kan ada kadarnya. Itu sudah ada pengkajinya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan dirahmati Allah, ini cerita flashback sedikit tentang bagaimana dulu. Jadi dan dulu Pak, ya dulu luar biasa kita, persatuan dan kesatuan kita. Sultan Hasanuddin memberikan pesannya kepada kita semua. Sampai sekarang masih jadi semboyan kita. Apa itu? Ada 3 yang biasa kita: sipakaingan, sipakalatih, sipakatau. Saling mengingatkan, saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini harusnya kita. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini memang di zaman reformasi, demokrasi ini memang pasti kita hidup seperti ini. Pasti kebebasan ada, tapi tidak kebebasan absolut. Ya, ada undang-undang, ada negara kesatuan Republik Indonesia. Negara terbentuk berdasarkan perjuangan. Negara yang memerdekakan disebut NKRI ini atas perjuangan para founder kita, pendahulu kita, tokoh-tokoh kita. Tokoh kita di zaman itu siapa? Ya mohon maaf, ini bukan hanya kita umat muslim, tapi saudara-saudara kita juga yang lain non muslim banyak berjuang. Makanya Pancasila bukan piagam Jakarta. Dulu digagas sejarahnya kan, kalau kita pernah diusulkan piagam Jakarta. Tapi anak bangsa itu banyak, bahkan para founder kita, para tokoh alim ulama kita dari muslim jangan. Kita ini berjuang bersama mereka. Kebinekaan harus dijaga. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku, beragama banyak, ras dan antar golongan kita banyak. Karena dari Sabang sampai Merauke. Dan negara kita negara berdaulat. Ingat, negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain, bahwa negara berdaulat. Indonesia berjuang berhasil mengusir penjajah Belanda.
punya wilayah, punya rakyat, punya kekayaan alam. Banyak negara di dunia ini, Pak, ya, merdeka bukan karena mengusir penjajah Belanda, bukan, tapi di bawah antek-antek atau ketiak pengaruh penjajahnya. Bapak sebut negara mana? Malaysia, Brunei Darussalam. Itu pemberian aja dari penjajah. Makanya jadi negara Commonwealth, negara-negara persemakmuran, bagian dari pemerintah kerajaan Inggris. Banyak negara. Kita tidak, makanya kita non-blok, tidak beraliansi, tidak berkiblat ke satu negara. Tidak ada kita. Bebas, aktif. Karena memang kita, bahkan kita memimpin negara-negara non-blok. Ingat KTT non-blok ya, yang pertama di mana diadakan tahun 1955 di Bandung di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Hebat kata itu. Bisa artinya menyaingi NATO, artinya pengaruhnya kita waktu itu ya. Karena negara-negara semua yang masuk non-blok itu banyak sekali, beberapa negara. Bapak Ibu sekalian, banyak negara saat ini menginginkan Indonesia ini terpecah belah. Ini perlu saya sampaikan, apalagi yang muda-muda. Ini sudah ada desainnya, bukan lagi rahasia umum ya. Para atase kita, mau itu atase pertahanan, atase politik, atase ekonomi kita yang ada di beberapa negara, itu sudah memberi informasi bahwa banyak sekali negara yang menginginkan Indonesia ini pecah. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam. Bahkan diatur, udah, kalau Kalimantan lepas, pecah, masuk ke negara mana. Kalau Papua juga merdeka, masuk ke negara mana. Jawa masuk ke mana. Mereka menginginkan itu. Mungkin dia tidak bisa langsung invasi datang ke sini, bawa pasukannya. Tidak mungkin, karena apa? Itu melanggar, ya, perjanjian Jenewa, nggak bisa. Itu bahaya, ya. Tapi sekarang yang terasa ini apa? Kita bisa dijajah dari sisi ekonomi, politik, bahkan sosial. Sosial yang rawan ini, Pak. Karena kita bersuku-suku, beragama banyak, bangsa. Rawannya begini. Kadang-kadang kita tidak tahu. Mereka jangan dikira orang itu di sana tidak mempelajari bahasa kita. Tahu semua, Pak, bahasa Makassar, Bugis dia tahu. Makanya ada orang bule di medsos itu jago bahasa Bugis, bahasa Makassar dia pelajari. Kultur budaya kita dia pelajari. Nah, cara paling gampang untuk menghancurkan bangsa kita, dia adu domba. Adu domba dengan cara apa? Bisa lewat medsos, bisa lewat berita-berita. Nah ini, satu dipuji-puji, satu dijelekan. Nah, digontok-gontokkan. Para ulama kita digontokkan, para tokoh-tokoh. Ribut kita ini. Misalnya kalau ribut, chaos, ya, chaos kita di negara kita sendiri. Dengan mudahnya mereka akan datang ke kita dengan alasan apa? Misi kemanusiaan, menyelamatkan manusia. Datang, dan itu sah. Negara mana pun boleh, apalagi negara yang memang menginginkan kita masuk dia, Pak. Kalau sudah masuk, pasti diatur kita, pasti diatur kita. Saya, Pak, pernah jadi peacekeeping, pasukan PBB. Saya di Kamboja, waktu itu perang saudara. Mereka perang saudara, kita masuk di sana atas nama PBB, kita atur mereka. Tapi saya lihat negara-negara besar itu, dia ngambil bagian-bagian yang sifatnya ya ada kepentingan-kepentingan, dia kuasai itu. Kamboja dikuasai ininya. Kita Indonesia di sana apa? Dan lucunya Indonesia datang ke sana. Ada bikin apa namanya? Dulu itu tahun 92. Orang kita datang ke sini bikin kacau, tambah kacau apa? Sampai saya marah-marah itu. Bikin SDSB, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya bilang kurang ajar, kita 2 batalion. Malaysia datang ke sana, dia membangun kayak namanya swalayan, pasar swalayan, supermarket apa. Filipina datang ke sana, dia bikin kayak kafe-kafe karena banyak hiburan, banyak. Kita Indonesia datang ke sana, bikin SDSB. Stop. Tapi bukan dari kita Makassar, dari sana tuh seberang sana. Saya ngamuk mati. Saya datang. Kebetulan saya berangkat itu saya
saya sama anaknya Pak Tri Firman Bulan penting saya di mantan Kapolda Jambi. Ada Petrus Bolose itu mantan sekarang kepala BNN, sama-sama saya misi peacekeeping, tapi dia dari sama-sama gitu. Kita menyiapkan negara itu supaya dia ada pemerintahan yang sah. Karena apa Pak? Tiap malam perang. Saudara, bahkan Pangeran Ranarit punya pasukan, Bunsen punya pasukan, KMLF punya pasukan. 4 kekuatan perang itu. Wih, perangnya bukan pakai bambu runcing di sana. Saya dipakai kameranya Pak. Nanti moncok 105 aja Pak. Pakai meriam, bum bum. Sekali jatuh itu berapa? Makanya di sana terkenal namanya Killing Fields. Bapak buka Killing Fields Kamboja. Itu ada Lokwangangi dari masih ikan, tengkorak disusun-susun sampai tinggi. Itu kebanggaannya dia. Dijadikan tempat wisata. Waduh, bayangin Pak. Kalau kita kan gak mungkin kita ada, pasti kita kubur kan. Dia jadikan tengkorak kayak gunung. Killing Fields. Tempatnya. Nah, Pak, saya ingatkan, jangan sampai kita dipengaruhi oleh medsos. Ya. Itu baik saya. Anak-anak kita kadang-kadang terpancing, sedih-sedih terpancing. Kisut. Kalau ada persoalan silakan, boleh. Anak-anak kemarin tanggal 11 April, anak-anak kita turun demo. Saya salut dan saya anggap itu demo yang demokratis, bagus, terkoordinir dengan baik, pakai uniform, pakai jas alma mater, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, semua ada. Kami datang menuju flyover. Saya di situ di bawah flyover sama Kapolda, sama pejabat utama semua, Kodam dan Polda, monitor, lihat CCTV. Karena sudah saya pasang CCTV berapa hari lalu. Dan sebelumnya juga anak-anak BEM kita sudah negosiasi, tolong mengakui ya kita cuma. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Menjelang setengah 6, menjelang buka, mereka sudah bubar nih, udah menuju mau ke kampus. Muncullah anak-anak kita yang tidak tahu disusupi apa, atau kasatangnya nih, mulai ngambil batu trotoar dia mungkin lempar. Wah, kelihatan pasti orangnya ada. Dia aja ayo lempar, bahaya. Saya Kapolda bilang, gimana nih Pak Bram? Saya hitung aja 5 menit dulu, kasih kesempatan melampiaskan amarahnya. Ya, lempar, itulah namanya psikologi masyarakat. Bapak dalam satu ruangan teriak, Allahu Akbar, pasti ikut Allahu Akbar, pasti kan gitu. Lempar satu, ya lempar semua, pastilah itu. Nah ini terjadi seperti itu. Akhirnya saya bilang, tunggu 10 menit. Begitu 10 menit, sudah. Dorong ya, tapi jangan anak-anak kita dicederai. Dorong saja, jadi pelan-pelan didorong, pelan-pelan. Tapi akhirnya tembak itu pakai gas air mata. Saya udah bilang, jangan terlalu banyak. Tapi anak tadinya lempar gedung DPRD, akhirnya lempar pasukan, bahkan pakai busur. Ada yang kenapa? Aduh, belum. Ada anggota polisi. Kenapa? Kakinya, tapi ya sudah, itu bagian dari tadi amanah perjuangan tadi, amanah konstitusi dan masih berjuang gitu. Jadi, tapi itu anak-anak kita perlu. Makanya kenapa saya juga dari kemarin saya masuk ke masjid-masjid untuk melakukan silaturahim. Saya sampaikan, jangan dibawang yang dari itu. Saya patah kabu Stella. Jangan susah hidup. Aneh. Aku yakin apa? Minyak goreng aja susah. Dia tuh ngapa kue parkir musuh. Dia bagaimana? Ya, memang negara dalam kondisi seperti ini, ya masih kita ujuk karya semua. Menurut memang kalau ada yang salah, salurkan. Tapi ini tidak harus sedikit-sedikit mau ini tidak. Saya ini Pak dari rakyat juga. Jati diri ini tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, lalu tentara profesional. Saya dari rakyat juga sama dengan kita semua. Ya karena apa bully, karena apa dia apa sih cap-cap aja sih namanya gitu. Tapi kebetulan aja saya dikasih amanah dan saya tidak langsung jadi Pangdam. Perjalanan saya menuju Pangdam 35 tahun.
pengabdian saya kepada tentara ini. Keliling dari Sabang sampai Merauke, pernah di Timur Timur, pernah di Irian, di Aceh dan komandan batalion bawa pasukan darurat militer. Ini juga ada cerita sedikit, tambah sedikit aja Pak ya namanya. Saya di Aceh, komandan batalion. Di sana ada namanya Sakdaud Masiru. Dia wilayah timur, dia kuasai itu. Bahkan di Sakdaud pengaruhnya itu, yang mau masuk masjid, apalagi termasuk ke tanah suci harus izin di Sakdaud. Wih, hebat betul pengaruhnya Sakdaud. Itu masih ada anggota mungkin dari Juru Sirip, mana Juru Sirip? Ada nggak di Juru Sirip? Kosrat. Saya dulu dan Kosrat Pak. Saya kenapa? Takut orang ke masjid. Katanya kalau ke sana harus izin di Sakdaud. Mau dibilang di sana. Wah, saya kumpulin lah kecil-kecil itu imam kampung. Saya kumpulin aja. Saya potong sapi. Nah, di sana tuh, bulan puasa juga. Di sana kalau bulan puasa ada namanya apa? Makan bersama. Ya sebelum bulan puasa ada makan sebelum bulan puasa. Jadi kita makan di lapangan aja. Kecil-kecil saya kumpulin. Kenapa? Sedih sekali tuh orang ke masjid. Dia bilang, aduh Pak, kita takut Pak. Takut sama itu gak ini. Aduh. Akhirnya saya pasti kita pasti Pak. Waktu itu masih muda-muda semua Pak. Masih dapat. Begini. Di mana ada masjid dekat-dekat sini sampai masuk ke gerobak itu yang sarangnya gang. Zaman Coha tidak ada yang itu daerahnya dia, daerah kekuasaan. Coha itu ada perjanjian, tidak boleh masuk sini. Tapi saya darurat militer tidak ada. Saya cari, adalah masjid Pak, besar dalam masjid itu. Tapi sepi, tidak ada yang ngajar, gelap. Wah langsung saya bilang beli lampu. Ada tukang saya, memang sudah ada tukang listrik, tukang kayu. Beli pasang tua kecil saja, kira-kira 2. Saya pasukan, wah kita ini kan di sana terkenal Serambi Mekah. Kalau kita kan di sini jubahnya Mekah, iya nggak Pak? Iya kan? Dia kan pahamnya, wah Serambi Mekah datangnya Islam itu dari mana? Dari Aceh kan? Tapi saya bilang, saya juga jubahnya Mekah. Di sana juga ada paham, tidak perlu naik ke tanah suci, cukup keliling di Gunung Bawakara. Iya Pak, kan itu sampai sekarang kan masih ada orang masih ada di sana. Tapi itu kan salah. Nah, tapi ini saya kumpulin kecil-kecil itu, saya bilang, Pak, orang Makassar, orang Sulawesi Selatan, sama orang Aceh ibaratnya pinang di belah dua. Loh, kenapa Pak? Ya, saya cerita sejarah lah. Begini, Pak, di sini ada DITI. DITI itu siapa? Yang memperjuangkan Dorbrek, orang Cina masuk Islam, dihianati oleh Bung Karno karena tidak ditunjuk sebagai gubernur, malah orang Medan ditunjuk gubernur pertama. Kecewa, dia berontak. Namanya DITI. Di Makassar ada namanya Kahar Musangsan. Itu tentara profesional. Beliau juga kecewa karena tidak diangkat dari Panglima Teritorium, yang diangkat adalah Gatot Subroto. Itu ada di Pampang itu. Kecewa dia makanya, wah saya juga mimpin. Yang kedua, saya bilang, tadi itu kan, yang kedua tadi itu Pak, di situ Serambi Mekah, kita jubahnya Mekah. Yang ketiga, saya bilang, siapa yang mensiarkan Islam di sini? Siapa? Oh, saya Yusuf, dia bilang. Saya Yusuf kuburannya di mana? Di Makassar, di Afrika, ada 3 tempat. Kamu tidak ada makamnya sini, saya ada di sana. Dia kan, oh iya ngakuin, wah benar Pak, benar Tengku. Akhirnya saya panggil Tengku juga. Saya bilang, kamu mirip kamu sama saya. Jangan-jangan kita satu turunan ini. Bilang, Pak Pulau sudah. Jadi kalian ini kita saudara ini. Banyak minat di balik dua. Tapi saya ingatkan, DITI di Makassar selesai karena rakyat masyarakat tahu bahwa nggak mungkin ada lagi negara di atas negara. DITI nggak mungkin. Nah kamu masih terjadi lagi terperang seperti ini. Tapi mereka tidak mau buka karena pengaruh itu aja. Tapi alhamdulillah atas keberhasilan Bapak kita Bapak JK Yusuf Kalla melakukan negosiasi. Akhirnya ada namanya perjanjian Helsinki. Damai, alhamdulillah.
mudah-mudahan dapat terus. Jangan lagi kita dikirim ke sana. Nah, benar Pak ini. Terus terang aja di Aceh itu saya mengakui dengan cara-cara hanya jarang kontak aja, terpaksa aja. Saya nggak mau perang sama kamu, kita saudara ini. Tapi kalau terpaksa, ya kita perang lah. Saya kejar kamu lah. Tapi takut juga, dia takut, penakut Pak orang Aceh. Mohon maaf, berani kalau dia banyak. Nah, kalau ke anak-anak kita, taktiknya luar biasa, paling kosra. Ini terus terang aja saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa dan saya mengajak kepada Bapak sekalian, mari kita menjaga kehidupan yang harmonis, damai, tentram seperti ini. Enak kan? Ya mahal-mahal sedikit, minyak goreng ya masih terjangkau. Ya artinya tapi kita sudah berusaha operasi pasar dan sudah ada perintah dari Presiden, dan melalui itu kami kemarin dikumpulkan oleh Panglima TNI. Ya, memang ada bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memang layak. Jadi ada bantuan diberikan langsung, ya, untuk beli minyak goreng, untuk beli sembako di bulan Ramadan ini. Ini Pak saya sudah jalankan. Para babinsa saya itu, para babin Kamtipmas juga dapat tugas sama, Lurah juga sama. Kemudian saya saat ini menyelenggarakan pasar murah di depan di lapangan Hasanuddin di Makassar. Bapak kalau mau belanja 9 bahan pokok murah datanglah ke sana. Itu dibawa jauh dari bawah pasar karena Bulog BUMN saya undang ke sana jualan di bawah harga pasar. Ya paling tidak 3.000 atau 5.000. Silakan kalau mau belanja di sana dan aman di sana. Dan tidak desak-desakan karena saya atur sedemikian rumah supaya tidak luas, parkirnya luas, artinya kios-kiosnya ada jaraknya. Sekali lagi saya terima kasih atas silaturahimnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini banyak menginspirasi kita, mengintrospeksi diri kita, ya, dan mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Masih ada sisa bulan Ramadan ini, jangan disia-siakan Pak. Ya, perbanyak kita punya sholat tahajud, bangun malam, jangan terlalu cepat tidur, habis buka langsung tidur, lupa sholat subuh apalagi. Aduh, sayang sekali Bapak. Artinya buang-buang waktu ini, amalannya banyak sekali, janji Allah 70 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Ya, perbanyak kita punya kebaikan kepada orang. Dan ini lagi bulan Ramadan kan, ini saya ingatkan Pak, hanya satu-satunya bulan 12 bulan ada namanya zakat fitrah. Wajib hukumnya kita membayar zakat fitrah. Jangan terlambat Pak, jangan lewat, ada batas waktunya kan. Kalau sudah lewat setelah Idul Fitri Bapak Ibu bayar, selesai 14. Tadinya mau masuk surga, akhirnya neraka tempatnya. Iya, ini saya ingatkan karena wajib hukumnya. Hati-hati Pak, kadang-kadang kita udahlah kalau sudah ada, udah bawa, mau beras, mau nanti 3,5 liter atau uang, langsung didoakan, sholat, nyampe sehingga selesai. Kalau ada lebih-lebihnya, ya keluarkanlah zakat mal kita, zakat harta kita. Ingat, kita kalau tidak mengeluarkan zakat Pak, baik Pak, talu garing Pak, mana tagih kadang-kadang. Karena apa? Ya, lupa kita keluarkan penghasilan. Misalnya pegawai, ya sudah gajinya dapat 6 jutaan ke atas, itu harus keluar 2,5%. Kalau kita tidak bayar, Pak, ini saya tadi malam dapat bocoran dari Pak Kiai. 3 tuntutan Allah kepada kita. Kita makan itu haknya orang yang tidak kita keluarkan, jadi daging katanya, daging tubuh kita. Nanti kalau kita mati, daging itu harus dibakar dulu di neraka, baru masuk surga. Amalan kita banyak, tapi kita lupa tetap masuk neraka. Makanya bersihkan saja Pak, bayar. Yang kedua, mungkin kita tidak langsung di akhirat, tapi di dunia. Mungkin bisa kecelakaan kita, atau ditipu kita bisnis bodong-bodong, bisnis goreng, banyak sekali ditipu. Ngaruh-ngaruh ke anak bapak saya ditipu, karena tidak bayar pajak, tidak bayar zakat, banyak Pak. Jangan kamu
masyarakatnya tentara polisi banyak ditipu oleh korek-korek bisnis modal-modal. Jadi makar jangan ada pelakunya di sini, ada bandarnya. Bayangin Pak, ngutang dulu 10 juta dari bank, karena dijanji 2,5%, 4%. Si bulan 2 bulan disare lari juga bandaran. Nah, kadang kami sertifikatnya apa ya sudah. Nah, itu di situ diambil harta kita melalui. Dan paling bahaya lagi katanya di akhirat juga ya akhir miskin datang menagih ke kita. Kita nggak punya apa-apa, yang kita punya cuma amalan. Dia minta amalan terus serahkan ke saya. Ayolah hapus dia amalan kita. Harusnya kita masuk surga langsung ke neraka. Nah, jangan sampai Pak. Benar ini di dalam saya nggak hari malam itu saya simpulkan aja. Oh ini perlu saya sampaikan. Jadi gunanya betapa harta yang tidak bergerak memang sudah masanya di atas 85 gram ya. Hitung-hitungannya begitu nilainya. Pasul Pak 2,5%. Pasul Pak pasti batu yang jadi dalil kan, dibiayai kalau kan. Jadi terlalu dibaca ini kan yang sangat, apalagi sangat pintar, sangat mal, sangat harta tadi pasul. Tapi karena naik pasul itu aja, kami dimolkan. Mana baju lebaran naik pasul itu, ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Dan saya sekali lagi, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita menjadi orang-orang semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, ya, dan diberikan rezeki umur panjang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.